Setiap kali perempuan kawin, ia akan memakai sebuah cincin. Semakin banyak cincin di jarinya, semakin banyak pria yang telah mengawininya, karena planet ini hanya dihuni oleh pria. Untuk melanjutkan keturunan, mereka harus memproduksi perempuan buatan dalam jumlah besar. Namun, perbandingan pria dan perempuan tetap tidak seimbang. Oleh karena itu, di dunia antar bintang ini, seorang perempuan diizinkan memiliki banyak pria. Namun, perempuan buatan tidak bisa hamil, sehingga perempuan yang lahir secara alami menjadi objek perlindungan utama, apalagi dengan kemampuan reproduksi mereka yang berharga. Namun hari ini, beberapa perempuan yang lahir alami kembali muncul, dan banyak orang datang mendengar kabar tersebut untuk ikut lelang. Di ruang VIP lantai 2, duduk seorang pria mengenakan topeng jaring singa, mengenakan seragam militer yang rapi dan menyilangkan kaki. Ia diam-diam mengamati semua ini. Ia mendengar bahwa ada orang yang melakukan lelang ilegal perempuan yang lahir alami di sini. Ia datang khusus untuk menghancurkan sarang ini. Lampu mulai redup, aroma harum perlahan memasuki hidungnya. Luka tersadar dari lamunannya, memegang pipinya yang memanas, detak jantungnya tiba-tiba mulai berdebar kencang. Sebagai pria kelas atas, meskipun ia telah dijodohkan secara internal dengan putri kerajaan, ada banyak perempuan di sekitarnya. Namun, ia sama sekali tidak tertarik pada perempuan, dan ia tidak pernah menyangka akan bereaksi kali ini. Saat tirai emas perlahan naik, seorang gadis berbaring menyamping di atas karpet naga putih. Rambut hitamnya terurai, kulitnya yang putih mulus dihiasi rona merah jambu. Seluruh ruangan menjadi heboh. Beberapa orang bahkan tidak menunggu pembawa acara dan langsung menyebutkan harga. Harga melesat dari 10 juta menjadi 100 juta. Padahal, perempuan buatan hanya bernilai 1 juta. Kepala Qiao Sui sedikit pusing karena obat. Suara pemberitahuan di kepalanya membuatnya sadar sejenak. Terdeteksi tuan rumah berada dalam bahaya, kemampuan pasif telah diaktifkan. Ia mengangkat tubuhnya. Belum sempat ia menyadari dari mana suara itu berasal, aroma tubuhnya tiba-tiba menjadi kuat dan menyebar ke seluruh lantai pertama. Seketika, tidak ada lagi yang peduli dengan lelang. Semua mata menatap tajam ke atas panggung. Aroma di atas panggung membuat semua pria menjadi gila. Beberapa pria bahkan mengalami amukan genetik, mata mereka merah, dan mereka menyerbu ke atas panggung. Di bawah panggung terjadi kekacauan, pemukulan, perkelahian, dan penindasan. Ia baru saja hendak melarikan diri, tetapi dihalangi oleh seorang pria berotot. Kedua kakinya dicengkeram dengan kuat. Saat ia meronta-ronta dengan sekuat tenaga, tiba-tiba seekor beruang coklat berlari keluar dan mencabik-cabik pria lain menjadi berkeping-keping. Ia pikir krisis telah teratasi, tetapi siapa sangka beruang coklat yang mulutnya penuh darah itu berbalik dan menerkamnya. Kandang itu dipatahkan dengan kuat, dan sebuah cakar beruang terjulur ke dalam. Qiao Sui secara refleks memejamkan mata. Rasa sakit yang ia harapkan tidak datang. Ia membuka matanya dan melihat seorang pria berambut pirang menunggangi punggung beruang coklat, dengan cepat mengendalikannya dengan pedang perak. Luka kembali mengerahkan kekuatannya, dan beruang coklat itu roboh tanpa suara, kembali ke wujud manusianya. Orang-orangnya juga dengan cepat menekan manusia setengah binatang, Bisman, lain yang sedang mengamuk. Luka membuka kandang dan masuk. Qiao Sui mengira ia akan ditangkap lagi, tetapi siapa sangka pria bertubuh besar itu tiba-tiba berlutut dengan satu kaki. Maaf membuat Anda terkejut. Pada saat yang sama, suara pemberitahuan terdengar lagi di kepalanya. Terdeteksi pria Bisman yang cocok. Kekuatan mental, SSS. Bakat, tempur. Gen, unggul. Harap tuan rumah segera hamil. Qiao Sui tercengang. Bisman, hamil. Apakah ia masuk ke dalam sebuah permainan game? Sistem kembali berbunyi. Setiap kali tuan rumah melahirkan satu anak, sistem akan memberikan hadiah berupa item dan poin yang dapat membantu Anda bertahan hidup di dunia ini. Ketika poin terkumpul hingga 2000, Anda dapat mengaktifkan fungsi teleportasi. Berapa banyak poin untuk satu anak? Sistem membagi poin berdasarkan tingkat gen. Cara pemberian poin adalah sebagai berikut, unggul 100, baik 80, cukup 60,
kurang 40. Ia tidak ingin memedulikan suara di kepalanya dan juga tidak punya waktu untuk itu. Ia telah disuntik dengan 2 jenis obat. Baru saja ia memaksakan diri, saat ini tubuhnya sangat berat. Tepat sebelum kehilangan kesadaran, ia merasa seolah jatuh ke dalam sebuah pelukan. Luka dengan hati-hati memeluknya. Setelah memastikan tidak ada luka luar, ia menggunakan jubahnya sendiri untuk membungkus Qiao Sui dari kepala hingga ujung kaki. Kening Qiao Sui berkerut erat. Tubuh mungilnya meringkuk di pelukan Luka. Luka merasa wajahnya seperti terbakar. Menyadari sikapnya, ia memutuskan untuk tidak berlama-lama, lalu langsung menggendong wanita itu secara horizontal. Kolonel, semua pelaku perdagangan ilegal telah ditangkap. Namun bos penyelenggara lelang melarikan diri saat kekacauan terjadi. Sepertinya aroma dari perempuan ini yang memicu kerusuhan. Untungnya kita sudah menyuntikkan 1 dosis penghambat inhibitor sebelumnya, kalau tidak, misi ini tidak akan selesai. Melihat warna merah di ujung mata Luka, Ans baru saja hendak bertanya, tetapi Luka langsung memerintahkan mundur. Serahkan perempuan yang dilelang lainnya ke Asosiasi Perlindungan Perempuan. Pihak militer tidak ikut campur dalam hal ini. Lalu, perempuan di pelukan Anda ini. Ans ingin mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi Luka menghindar. Lalu, perempuan di pelukan Anda ini. Ans ingin mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi Luka menghindar. Dia berbeda. Setelah berkata demikian, ia menggendong Qiao Sui dan langsung pergi dari ruang bawah tanah. Melihat punggung Luka yang menjauh, seorang sersan mau tak mau menggelengkan kepala dan mengeluh, percuma saja kolonel membawa orang itu pulang, bukankah dia itu? Itu. Ans memukulnya, bicara apa kau? Memangnya bukan, kolonel itu kuat dan posisinya tinggi, sungguh pria yang hebat, tetapi karena terlalu dekat dengan sumber polusi saat perang, dia jadi mandul. Aroma perempuan itu membuat seluruh orang di tempat lelang menjadi gila, tapi lihat kolonel, dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Pantas saja dia memukul orang sejak awal. Di luar sana beredar rumor bahwa garis keturunan keluarga sukses akan berakhir di tangannya. Namun Ans tampak bingung, benarkah? Begitu kembali, Kiki tertegun melihat Luka yang tampak lebih tegang dari biasanya. Kepala pelayan buru-buru mengikutinya. Ambilkan aku sebotol parfum obat dan cairan nutrisi, dan panggil Liberi ke sini sebentar. Dan juga, Luka tiba-tiba berhenti, ambilkan semua penghambat inhibitor yang ada. Kepala pelayan segera mengurusnya, dan tak lama kemudian semua barang telah diantarkan ke dalam ruangan. Pelayan pria agak bingung, untuk apa penghambat itu? Putri datang menginap bulan lalu dan kebetulan sedang dalam masa subur, tapi Tuan hanya masuk ke kamarnya dan berbicara 2 kalimat lalu pergi. Putri sangat marah sehingga langsung kembali ke istana hari itu juga. Sejak saat itu, orang-orang membicarakan Tuan yang itu. Kepala pelayan hanya tersenyum tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Di dalam ruangan, jarum suntik penghambat berserakan di lantai. Wajah Luka sangat merah. Lengan bajunya digulung sembarangan. Ia menyuntikkan lagi 1 dosis untuk dirinya sendiri. Semakin lama ia bersama wanita ini, semakin ia tidak bisa mempertahankan kesadarannya. Ia juga semakin sering melamun. Sebenarnya, ia bisa saja menyerahkan Qiao Sui kepada orang-orang dari Asosiasi Perlindungan Perempuan. Namun, begitu memikirkan keributan yang mungkin akan ditimbulkan Qiao Sui, Luka merasa tidak tenang. Ada banyak pria licik di Asosiasi Perlindungan Perempuan yang memanfaatkan tugas resmi untuk membujuk perempuan menjadi pasangan mereka. Jika Qiao Sui dikirim ke sana, itu sama saja dengan baru keluar dari sarang harimau dan masuk ke sarang serigala. Tubuh Qiao Sui sangat panas. Dari mulutnya, ia menggumamkan kata-kata yang tidak dipahami oleh Luka. Melihatnya sangat menderita, Luka pun maju untuk memeriksa kondisinya. Namun, begitu tangannya menyentuh dahi Qiao Sui, kepalanya mulai terasa pusing. Hanya dengan mengandalkan kekuatan mentalnya yang kuat, ia akhirnya berhasil mengembalikan kesadarannya. Ia meletakkan Qiao Sui ke dalam bak mandi yang penuh dengan air dingin. Barulah saat itu, alis Qiao Sui tidak berkerut lagi.
Sambil menunggu kedatangan Liberi, Luka teringat akan masa lalu. Keluarga Sixes adalah keturunan prajurit yang paling murni. Bakat adalah otoritas keluarga, diwariskan dari generasi ke generasi, dan bakat itu juga ikut diwariskan. Luka seharusnya menjadi pewaris, itu adalah hal yang sudah pasti. Namun, hal yang membuatnya tidak peduli adalah, ia tidak memiliki satupun bakat yang membuat keluarga bangga. Seorang pria yang tidak bisa bereproduksi, bagaimana bisa meyakinkan orang lain? Namun hari ini, akhirnya ia mengalami perubahan. Dorongan naluri pada akhirnya mengalahkan akal sehat. 6 jam kemudian, Liberi menarik kembali tangan penjaganya yang memancarkan kekuatan penyembuh. Sixes, kau terlalu gegabah. Ini adalah spesies yang dilindungi ketat oleh kekaisaran. Perempuan langka tidak bisa dimiliki secara pribadi. Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Berani sekali kau membawanya kembali tanpa melapor, dan bahkan kepadanya. Luka tidak menjawab, bagaimana keadaannya sekarang. Efek obatnya sudah hilang, tetapi ia tidak memiliki kekuatan mental, dan kondisi tubuhnya juga berantakan. Tapi, apa yang akan kau lakukan? Bulan depan adalah upacara pernikahanmu dengan putri, tapi sekarang kau malah menandai perempuan ini. Apa kau sudah bosan menjadi sosok idaman kekaisaran? Ada emosi campur aduk di mata Luka. Aku tidak menandainya. Liberi seperti mendengar lelucon. Obat semacam ini tidak mungkin bisa disembuhkan sendiri oleh seorang perempuan. Aku bisa menjadi walinya, memberinya kehidupan terbaik. Tapi selain itu, aku tidak bisa memberikan lebih banyak. Di Kekaisaran Auslan, setiap perempuan dapat dilengkapi dengan 3 atau lebih wali tingkat tinggi untuk memberikan kualitas hidup yang lebih baik kepada mereka. Namun, hanya pria yang lulus evaluasi komprehensif yang memenuhi syarat. Tidak hanya itu, mereka juga harus lulus serangkaian ujian dan evaluasi profesional terkait untuk resmi menjadi wali. Kata-kata Liberi mengandung celaan. Kau tidak berencana mengajukan diri sebagai pasangannya, kan? Aku hanya milik Putri Isabel, Sixes. Ingat apa yang kau katakan. Kiao Sui tidur seharian penuh dan baru terbangun saat hari sudah malam. Dekorasi yang mewah membuatnya mengira sedang berada di Louvre. Ia ingin turun dari tempat tidur untuk berjalan-jalan, tetapi karena lemas, ia terjatuh. Pintu kamar segera terbuka. Seorang pria berambut perak bergegas masuk, diikuti oleh seorang pria berambut pirang yang tampak tangguh. Kiao Sui ingat, setelah bersitatap dengannya, pria berambut pirang itu langsung memalingkan wajah dengan dingin. Liberi membantunya berdiri dan meredakan rasa pegal di kakinya, lalu mengeluarkan sebuah gelang yang dirajut dengan mutiara dan bunga ukir, dan memakaikannya di pergelangan tangan Kiao Sui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bisakah kau mendengarku? Bisakah kau melihatku? Pria itu tidak tuli. Tunggu, apa kau mengerti kata-kataku? Kiao Sui baru saja mengucapkan satu kata, dan Liberi langsung menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ya Tuhan, dia bisa bicara. Dan melihat mata Kiao Sui yang sedikit membulat karena kehabisan kata-kata, Liberi menambahkan, dia juga punya emosi. Ternyata gelang dari Liberi ini adalah komputer optik, yang dilengkapi dengan sistem komunikasi baru dan fungsi pelacakan lokasi. Bahkan bisa digunakan untuk panggilan video dan pembayaran. Verifikasi identitas. Sambil mengagumi keajaiban ini, sebagai manusia modern, Kiao Sui dengan cepat menerima kenyataan tentang identitas dirinya. Ia hanya mengatakan hal-hal yang bisa dikatakan, dan selebihnya ia gunakan alasan, tidak ingat. Lalu, apa yang terjadi tadi malam, apakah kau masih ingat? Kiao Sui teringat sikap dingin Luka sebelumnya, maka ia menundukkan pandangannya dan menggelengkan kepala. Melihat reaksinya, Luka baru saja ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Liberi. Apakah di sana ada nomor kontak walimu? Mereka pasti sangat cemas jika menyadari kau hilang. Kiao Sui tidak menjawab, hanya bertanya, ini di mana? Luka mencoba membuka mulut, di istanaku, kau aman. Maksudku, ini negara apa? Di benua mana? Kedua pria itu tertegun. Kau sekarang berada di Atlantis,
ibu kota Kekaisaran Auslan. Tingkat perkembangan dan peradaban di sini adalah yang tertinggi di seluruh federasi. Mengenai benua yang kau sebutkan, aku kurang paham apa itu. Cahaya di mata Kiao Sui meredup. Memang benar, nama tempat dan pengaturan permainannya cocok. Tampaknya ia memang telah berpindah transmigrasi ke dalam sebuah permainan game. Sebuah permainan yang mirip The Sims. Sayangnya, ia tidak suka membaca panduan permainan, jadi ia sangat sedikit mengetahui pandangan dunia permainan ini. Kalau begitu, kalian mungkin tidak akan bisa menemukan keluargaku. Luka menyadari keputusasaannya, bibirnya bergerak sedikit, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Liberty tampak berpikir, ia berjalan ke sisi Kiao Sui untuk menghiburnya, tidak masalah, kau sangat manis, akan ada banyak orang yang mengantre untuk menjadi walimu. Kiao Sui memasang ekspresi penuh tanda tanya. Aku sudah dewasa, tidak butuh wali. Itu hanyalah jawaban yang sangat normal, tetapi Liberty dan Luka menunjukkan ekspresi terkejut. Apa sebenarnya yang dialami perempuan ini sebelumnya? Perlu diketahui, untuk perempuan tanpa pasangan, bahkan setelah dewasa, wali juga harus melindungi dan memelihara mereka sampai akhir. Kecuali jika perempuan itu sendiri yang meminta pembatalan hubungan, maka tidak ada pria yang akan meninggalkan perempuannya. Terlebih lagi, ia adalah perempuan langka yang lahir secara alami. Luka sudah memeriksa arsipnya, tetapi tidak ada catatan tentang dirinya sama sekali. Ini berarti ia mungkin tidak memiliki wali satupun, apalagi pasangan. Membayangkan bahwa Kiao Sui mungkin selalu hidup nomaden, rasa bersalah Luka menjadi semakin dalam. Liberty merasa lebih iba lagi. Sui, kau tidak punya wali, kau tidak akan bisa hidup sendiri di Kekaisaran. Aku sudah mendengar situasi di tempat lelang. Aku tidak tahu berapa banyak pria lepas kendali yang akan tertarik dengan aromamu. Harus ada yang melindungimu. Tapi aku tidak mencium bau apa-apa. Liberty berbicara dengan ambigu, memperkirakan aromanya hanya akan menjadi kuat pada kondisi tertentu. Kiao Sui segera teringat kemampuan pasif sistem, ia menundukkan kepala dan tampak berpikir. Melihat hal itu, Luka mengerutkan kening. Kau tidak tahu apa akibat dari aromamu. Meskipun terdengar seperti kekhawatiran, tetapi diucapkan seperti interogasi. Daya tarik perempuan terhadap pria tertanam di dalam gen mereka. Dan kekuatan aroma pada tubuh Kiao Sui bahkan lebih besar, bisa langsung membuat pria kehilangan akal sehatnya. Awalnya Luka mengira ini adalah bakatnya yang baru terbangun. Tapi sekarang melihat tampangnya yang polos, ternyata Kiao Sui benar-benar tidak menyadarinya. Apalagi untuk mengendalikan aroma ini. Bagaimana jika terjadi situasi serupa di masa depan? Bukankah ia akan menjadi sasaran empuk? Kiao Sui tidak mengetahui jalan pikirannya. Kiao Sui hanya merasa Luka sepertinya sangat meremehkannya, jadi ia tidak membalas. Sukses, kau membuatnya takut. Jika memang begitu, maka kau semakin membutuhkan seorang wali. Dan calonnya haruslah orang dengan kekuatan mental yang kuat, faktor amukan berserk yang rendah, mampu menghidupimu, dan memiliki latar belakang yang bisa melindunginya. Contohnya, aku. Mendengar hal ini, Luka menggertakkan gigi dan memberi peringatan dengan keras. Tetapi Liberty tampak setengah bercanda, kenapa? Sebagai anggota keluarga kerajaan yang bermartabat, dan tidak memiliki ikatan pertunangan seperti seseorang, apakah aku tidak cukup memenuhi syarat untuk merawat seorang perempuan? Suasana tiba-tiba membeku. Persaingan adalah insting pria, bahkan saudara pun tidak mau mengalah. Luka mulai memancarkan tekanan seorang pria. Kekuatan mental Liberty juga tidak rendah, tetapi bakatnya adalah penyembuhan. Jika dibandingkan dengan tipe penyerang, ia tetap kalah dari sukses. Hanya soal wali, apa perlu sampai begitu? Ya sudah. Luka menarik kembali tekanannya, tetapi peringatan tertentu masih ada. Kiao Sui tidak mengerti. Tetapi ia sangat ingin mengetahui beberapa informasi. Dibandingkan dengan Luka, Liberty jelas lebih ramah, jadi ia bisa tinggal lebih lama. Aku punya beberapa pertanyaan, apakah akan merepotkan Anda? Liberty dan Luka mengerutkan kening. Ini adalah sebuah kehormatan bagiku,
Liberi tampak sangat bangga. Ia duduk dengan sopan di samping Sui-Sui dan menjawab semua pertanyaan dengan ramah. Mereka berada di planet bernama Kota Langit, Lingkong Zidu, yang kaya akan sumber daya dan tingkat perkembangannya mencapai 90%. Ada 3 kubu besar di planet ini. Arus utamanya adalah federasi antar bintang yang dikuasai oleh teknologi dan kekuatan mental. Kekaisaran Oslan adalah salah satu negara anggota federasi. Kedua adalah aliansi kebebasan yang dikuasai oleh agama, serta aliansi pengembara yang dipenuhi oleh berbagai macam pelarian, yang bercokol di wilayah tak bertuan No Man's Land. Melalui pertanyaan yang terarah, ia dengan cepat memahami situasi kelangsungan hidup perempuan di sini. Seorang perempuan diizinkan untuk membangun keluarga dengan banyak pria. Mereka yang tidak memiliki pasangan juga akan dipelihara oleh wali. Federasi juga telah merumuskan kebijakan khusus bagi perempuan. Karena perempuan secara inheren memiliki faktor penenang amukan genetik pria, federasi juga mengharuskan perempuan untuk mengambil banyak pasangan. Seorang perempuan buatan kelas menengah, setiap tahunnya harus dipasangkan dengan 6 pasangan ke atas. Semakin buruk kondisi perempuan tersebut, semakin banyak pria yang harus dipasangkan, dan gen pria juga menjadi lebih rendah. Meskipun perempuan yang kondisinya baik dapat dengan bebas memilih pria dengan gen unggul, dan tidak lagi diatur oleh orang lain, tetapi jumlahnya tidak boleh kurang dari 6. Ini tampak seperti kebijakan yang menguntungkan perempuan. Namun kenyataannya, demi stabilitas sosial, tidak peduli perempuan itu bersedia atau tidak, mereka harus berpasangan dengan pria sebanyak mungkin. Qiao Sui-Sui merasa situasinya buruk. Bukankah ia juga akan sulit lepas dari nasib yang sama? Ia teringat bahwa ia masih memiliki sistem. Bagaimana caranya agar bisa mengumpulkan 2000 poin secepat mungkin? Bahkan jika hanya tersisa gen unggul. Pemulihan pasca persalinan cepat. Jangan khawatir tentang hal itu. Lalu bagaimana agar bisa melahirkan bayi dengan gen unggul? Saya akan memeriksa berbagai kriteria pria bagi Anda dan mencocokkan pria dengan gen unggul, untuk meningkatkan probabilitas kelahiran bayi bergen unggul. Setelah itu Anda bisa memilih. Qiao Sui-Sui menatap Liberi, yang sedang asyik bicara. Sistem kemudian memberikan peringatan, terdeteksi kekuatan mental pria yang cocok. SSS, bakat penyembuhan, gen unggul. Ia menyela perkataan lawan bicaranya dengan pelan, Liberi, bolehkah aku memanggilmu begitu? Melihat mata gadis itu yang hitam seperti anggur, Liberi terdiam sejenak. Tentu saja, kau bisa langsung memanggilku Ash. Namaku Ash Liberi. Ia memanggil nama itu pelan, lalu menunduk tersenyum, seperti gadis remaja yang cemas. Anda tahu banyak hal, bisakah saya sering-sering bertanya kepada Anda di kemudian hari? Liberi menatapnya lekat-lekat, kehilangan ketenangannya seperti biasa. Aku pasti akan menceritakan semua yang kutahu. Perlu diketahui bahwa para pria di sini umumnya arogan. Sedikit saja tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka akan memerintah. Lagi pula, ada terlalu banyak perempuan yang sangat patuh kepada mereka. Liberi justru merasa muak dengan hal ini, sehingga ia selalu enggan menjadi pasangan siapapun. Perempuan seperti Qiao Sui-Sui yang lembut dan tidak sombong sama sekali, ia baru pertama kali melihatnya. Selama sebulan di Istana Leke, meskipun Liberi datang setiap hari untuk memantau kesehatannya, ia tak kunjung berinisiatif memajukan hubungan mereka. Ia menduga bahwa Liberi, meskipun luarnya tampak bebas dan tidak terikat, sebenarnya memiliki hati yang konservatif. Maka ia mengambil beberapa suplemen tingkat tinggi, berniat pergi ke Nanpu untuk mencari informasi. Tetapi sebagian besar informasi berkisar pada luka. Kudengar Putri dan Tuan akan melangsungkan upacara pernikahan bulan ini. Putri sudah suka menempel pada Tuan sejak kecil. Hanya saja, melayani 2 orang itu agak melelahkan. Bukankah itu karena insiden tersebut? Terakhir kali Putri datang untuk menginap, ia mendapati bahwa Tuan ternyata mandul, lalu ia lari pulang sambil menangis. Iya, tes. Qiao Sui-Sui duduk di pinggir sambil diam-diam mendengarkan gosip. Sesekali berkomentar. Lalu ia mendengar bahwa Luka adalah pasangan putri yang ke-17. Ia sangat terkejut hingga hampir menjatuhkan rahangnya. Baru 17 pasangan.
Padahal pelayan pria itu terlihat menganggapnya hal yang biasa. Qiao Sui hanya merasa bahwa wawasannya terlalu sempit. Pelayan pria itu salah mengira bahwa ia sedang sedih, dan bergegas menghiburnya. Bagaimanapun juga, kedatangan putri untuk menginap harus atas perintah raja sendiri. Terlebih lagi, perempuan kecil ini adalah orang yang dibawa pulang langsung oleh tuannya. Gairah di antara mereka berdua pada hari itu, orang buta pun tahu. Tetapi Qiao Sui merasa sedikit canggung dan tidak ingin gosip itu menyebar lagi. Aku dan kolonel tidak ada hubungan apa-apa. Ia menyelamatkanku, aku sangat berterima kasih. Mendengar dari kalian tentang ia dan putri, menurutku mereka sangat serasi, aku harap mereka bahagia. Ia mengucapkan kata-kata sopan dengan mudah, tetapi hatinya entah mengapa merasa sedikit sesak. Setelah meninggalkan cairan nutrisi yang dibawanya, Qiao Sui pun pergi. Namun, begitu ia berbalik, ia melihat sosok jangkung berdiri tidak jauh dari situ, itu adalah Luka. Pendengaran Bisman sangat tajam. Ketika Luka datang, ia mendengar mereka membicarakan dirinya. Ketika berbicara tentang putri, ia ingin maju dan menghentikan percakapan. Siapa sangka topik pembicaraan berubah menjadi dirinya dan Qiao Sui, jadi tanpa sadar ia ingin mendengarkan lebih lanjut. Teringat kalimat, berharap mereka bahagia, kata-kata yang awalnya ingin ia ucapkan tersangkut di tenggorokannya. Tidak suka cairan nutrisi. Tidak, aku hanya sedang tidak berselera makan. Masih menyesuaikan diri. Semuanya sangat baik, terima kasih. Sama-sama. Suasana terasa canggung. Selain basa-basi, hanya tersisa keheningan. Akhir-akhir ini pihak militer sangat sibuk. Bos dari organisasi lelang ilegal baru saja tertangkap, ya. Iya. Kalau begitu Anda harus memperhatikan waktu istirahat. Luka sedikit merasa kesal. Yang ingin ia katakan saat ia datang jelas bukan ini. Meskipun Qiao Sui sedang tidak dalam suasana hati yang baik, ia dengan sopan menjaga agar pembicaraan tetap berjalan. Pantas saja Anda Kolonel Sukses. Aku tahu kau pasti akan menangkap penjahat itu. Namun Luka tiba-tiba terdiam. Kau tidak perlu bersusah payah memujiku seperti ini. Jika tidak ingin tersenyum, kau juga tidak perlu memaksakan diri. Mata gadis itu tampak serius. Ia juga bersikap seperti ini kepada Liberi. Tetapi Liberi yang tampaknya cerdik tidak menyadari sikapnya yang berusaha menyenangkan, hanya merasa itu berguna. Sebaliknya, Luka yang belum banyak bergaul dengannya langsung bisa membaca pikirannya. Ia memegang ujung roknya dengan canggung, dan pipinya juga mulai memanas. Luka merasakan kegelisahannya, lalu dengan penuh pengertian mengalihkan pandangannya agar Qiao Sui bisa sedikit bernapas lega. Kemudian ia mengambil sebuah kalung dari sakunya dan meletakkannya di tangan Qiao Sui. Disita dari bos itu, ada aromamu di kalung ini, jadi aku membawanya kembali. Terima kasih Kolonel. Panggil aku Luka, seperti caramu memanggil nama Liberi. Udara sepertinya terasa masam karena cemburu. Sui mengangkat matanya, tepat bertemu dengan pupil mata emas mudanya. Pupil mata mudanya tampak semakin jernih di bawah sinar matahari. Sangat indah sampai-sampai membuatnya sejenak melamun. Luka tidak mendengar Qiao Sui memanggil namanya, matanya menjadi redup. Tentang kejadian malam itu, aku selalu ingin membicarakannya denganmu. Qiao Sui langsung mengerti, lalu dengan malu-malu memalingkan wajahnya. Tetapi baru saja Luka hendak berbicara, ia diinterupsi oleh kepala pelayan di belakangnya. Tuan, perwira Ans ada urusan mendesak dengan Anda. Saat ini ia sudah berada di ruang kerja Anda. Percakapan terputus, Sui harus kembali ke kamarnya terlebih dahulu. Di ruang kerja, Ans tampak bersemangat. Bos arena lelang telah mengaku. Perempuan terakhir yang dilelang malam itu bukanlah seorang Bisman, melainkan manusia purba, Gurenlei. Luka terkejut. Awalnya aku juga merasa ini omong kosong. Kemudian, berdasarkan pengakuan, kami melakukan penyelidikan dan menemukan laporan medis. Meskipun struktur tubuh manusianya seperti perempuan Bisman, ia tidak memiliki bentuk binatang. Namun, perempuan yang perkembangannya belum sempurna juga mungkin tidak bisa berubah wujud menjadi binatang.
Awalnya mereka juga mengira ini kasusnya. Tetapi suatu hari, seorang ahli pasar gelap datang untuk memeriksa barang dagangan, dan menemukan bahwa semua karakteristik dari perempuan ini, semuanya cocok dengan wanita manusia purba Gurenlei. Ekspresi Ans berangsur-angsur menjadi serius. Jika ia adalah manusia purba Gurenlei, maka sifat dari insiden lelang ini akan menjadi sangat berbeda. Perlu diketahui, Federasi Antar Bintang dapat dengan cepat mengembangkan peradaban, semuanya bergantung pada hasil yang ditinggalkan oleh manusia purba Gurenlei. Sepotong fosil kotoran manusia purba Gurenlei bahkan bisa dijual seharga triliunan. Namun pemahaman Bisman tentang kebijaksanaan manusia purba Gurenlei kurang dari 10%. Sekarang ada spesimen hidup seperti ini, betapa mengejutkannya berita ini. Ans masih terus menganalisis dengan cerewet, tetapi Luka tidak dapat mendengar apa-apa lagi. Pantas saja, ia tidak bisa menandainya. Pada zaman primitif antar bintang, setelah pria dan perempuan berhubungan intim, pria akan menanamkan aromanya ke dalam kelenjar perempuan. Ini dapat mencegah perempuan miliknya diganggu oleh pria lain saat berada di luar. Kemudian setelah tingkat peradaban Bisman meningkat, tanda tersebut juga melambangkan rasa saling mencintai. Bagaimanapun, perempuan bisa menolak untuk ditandai. Semakin bersih aroma tubuh mereka sendiri, semakin banyak pria yang akan tertarik. Kemudian obat penghalang ditemukan. Menghadapi pria yang posesif, perempuan akan memakan obat penghalang agar tidak ditandai. Malam itu, ia jelas menggigit bagian belakang leher Qiao Sui, tetapi ternyata ia sama sekali tidak dapat menyuntikkan aromanya sendiri. Ia pikir Sui memakan obat semacam itu, jadi saat itu juga hatinya kacau. Selain itu, mengingat ia sudah terikat pertunangan, ia tidak berhak mengikatnya. Karena itu, ia tidak pernah membicarakannya. Jadi ia berniat melalui pendekatan perlahan agar Qiao Sui bisa menerima dirinya menjadi walinya, untuk mencoba memberikan kompensasi sebaik mungkin. Luka merasa pelipisnya berdenyut. Setelah memastikan tidak ada lagi orang lain yang mengetahui hal ini, ia segera memblokir berita tersebut. Ia harus memverifikasi sekali lagi identitas Sui, tidak boleh gegabah lagi seperti sebelumnya. Kolonel, apakah kita tidak melaporkannya ke atas? Tingkat kejadian ini terlalu tinggi. Harus dikonfirmasi dengan benar sebelum melaporkannya. Keesokan harinya, Sui diberitahu bahwa ia harus pergi keluar. Padahal Liberi datang untuk memeriksa kondisi tubuhnya setiap hari. Ia menatap Luka dengan gelisah, curiga apakah dirinya sudah ketahuan. Jika ketahuan bahwa dirinya bukan Bisman, bukankah ia akan menjadi umpan? Liberi membujuknya dengan lembut, sihir penyembuhannya tidak bisa menggantikan diagnosis dokter. Luka merasa khawatir. Ia berlutut dan mengikatkan tali sepatu Sui yang terlepas. Kita akan segera kembali. Aku akan menemanimu sepanjang waktu. Dengan demikian, Sui tetap datang ke rumah sakit. Ketika turun dari pesawat, Luka menggendongnya dan terus menggendongnya masuk ke dalam pintu utama. Staf sudah bersiap sedia. Hanya saja, siang hari bolong begini rumah sakit ternyata tidak ada satu pasien pun. Qiao Sui bertanya pada Luka. Luka memindahkan rumah sakit pribadinya. Qiao Sui tertegun. Apa yang dimaksud dengan rumah sakit pribadinya? Belum sempat ia merangkai kata, seorang dokter dengan ekspresi sedikit bersemangat menyambut mereka. Saya adalah direktur rumah sakit ini. Suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Anda. Mereka semua adalah spesialis terkemuka di rumah sakit. Dari setiap departemen telah datang. Sungguh tidak sopan. Jika Anda merasa tidak nyaman, saya akan menyuruh mereka pulang sekarang. Qiao Sui tidak mengerti. Persiapan yang begitu besar, apakah karena dirinya akan dipukul? Ia secara refleks melihat ke atas. Orang-orang yang pandangannya tertuju padanya juga ikut melihat ke atas. Namun mereka hanya melihat langit-langit rumah sakit. Sui, kau sedang lihat apa? Bar kesehatanku. Luka mengira ia masih gugup. Maka dengan satu tangan ia menopang dan menggendongnya, dan dengan tangan yang lain ia menutupi wajahnya. Direktur, suruh orang-orang yang tidak berkepentingan pulang dulu. Direktur segera setuju.
Dengan tergesa-gesa ia mengusir orang-orang tersebut seperti mengusir bebek. Beberapa orang yang kecewa diam-diam mulai bergosip. Seumur hidup mereka belum pernah melihat perempuan secantik itu. Maka mereka diam-diam mengambil kamera dan memotret fotonya. Mereka mengunggahnya ke Nebula, Xingyun. Dalam semenit, unggahan gambar dan teks ini telah dibagikan puluhan ribu kali. Meskipun fotonya sangat buram, tetapi cukup membuat warga negara Federasi menjadi gila. Sui-sui yang berada di ruang tunggu telah berganti pakaian, lalu dibawa ke ruang pemeriksaan oleh tenaga medis. Luka menggendongnya masuk ke dalam kabin medis. Dengan cepat seseorang maju dan menempelkan piringan-piringan kecil ke sekujur tubuhnya. Qiao Sui-sui merasa sedikit gugup. Ini pertama kalinya ia memanggil nama Luka. Apakah aku sakit parah? Luka awalnya ingin mengulurkan tangan untuk mengelus kepalanya dan menghibur, tetapi tiba-tiba menarik tangannya kembali. Bukan, jangan takut, ini hanya pemeriksaan biasa. Liberi juga menemaninya, menghiburnya hingga tertawa, sambil memainkan jari-jari Sui-sui. Luka yang melihatnya dari samping, tanpa sadar mengepalkan tangannya. Sui-sui segera dimasukkan ke dalam kabin medis, dan setelah dipindai oleh sinar sejenak, ia pun segera dikeluarkan. Staf medis melepaskan piringan-piringan kecil di tubuhnya dan membawanya kembali ke ruang tunggu. Pemeriksaan selesai dalam waktu kurang dari 5 menit. Ternyata memang sangat canggih. Di sisi lain, di ruang direktur, sang direktur yang wajahnya penuh keriput sedang terus-menerus menyeka keringat. Memang benar seorang manusia purba, Gurenlei. Dan ia hamil. Liberi terkejut dan matanya membelalak. Hanya dengan satu kali, ia sudah hamil. Bukankah Luka memiliki penyakit di bagian itu? Ia curiga Luka tidak mengatakan yang sebenarnya. Sementara itu, Luka yang mendengar perkataan ini juga tampak terkejut. Akibat sering keluar masuk planet yang tingkat radiasinya melebihi batas, dan bahkan lolos dari maut di medan perang yang tercemar parah, ia mengira dirinya sudah lama kehilangan kemampuan bereproduksi. Selain itu, kondisi fisik perempuan pada umumnya juga tidak mudah untuk hamil. Ibunda Luka, meskipun ia adalah perempuan dengan kemampuan reproduksi tingkat atas, baru bisa hamil 5 tahun setelah ditandai. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak pernah menyangka Sui-sui akan hamil. Tubuhnya gemetar karena gembira, wajah Liberi hitam seperti dasar panci. Direktur malah menghela napas. Meskipun nona ini memiliki tubuh yang mudah hamil, tetapi kondisi fisiknya saat ini sama sekali tidak cocok untuk hamil. Sepertinya ia telah lama mengalami penganiayaan. Berbagai indikator tubuhnya tidak memenuhi standar. Dibandingkan dengan standar kesehatan wanita manusia purba, Gurenlei, ia mengalami kekurangan gizi dan indeks kesehatan mental yang rendah. Mungkin ia telah mengalami trauma besar, atau mungkin proses tumbuh kembang jangka panjangnya tidak sehat. Setelah mendengar hal tersebut, Luka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Liberi dengan marah memukul meja. Sialan, jangan sampai aku tahu siapa yang melakukannya. Mengendalikan emosinya yang bergejolak, Luka akhirnya bersuara. Sepertinya ia kehilangan ingatannya. Apakah ada dampaknya pada dirinya? Mengenai hal itu, mesin tidak mendeteksinya. Namun pusat penelitian manusia purba, Gurenlei, ada di negara lain. Di luar yurisdiksi Kekaisaran Auslan, mereka akan sangat kesulitan untuk melindungi Sui-sui. Luka hampir tanpa ragu, langsung menolak. Meskipun Sui-sui tidak mengatakan apapun, namun ia bisa merasakan sensitivitas dan kegelisahannya. Sekarang ia baru saja terbiasa dengan kehidupan di istana, Luka tidak bisa tenang menyerahkannya kepada siapapun. Direktur menyusun rencana pemulihan kesehatan tubuh yang terperinci. Setelah menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan tentang masa kehamilan, ia lalu mengantar keduanya pergi. Setelah keluar, Liberi tanpa mengatakan apa-apa langsung melayangkan pukulan ke arah wajah Luka. Luka tidak menghindar, ia menerima pukulan itu dengan telak. Kau sangat bangga, mengambil perempuan yang antreannya sangat panjang yang diidam-idamkan orang lain, dan kau malah membuangnya begitu saja secara tidak bertanggung jawab, bahkan membuatnya hamil. Kau benar-benar sampah kekaisaran, aib bagi para pria. Luka tidak membantah, karena ia hanya perlu memberikan penjelasan pada Sui-sui. Ia mengandung anakmu.
Tidak peduli bagaimana situasi kalian sebelumnya, aku tanya sekali lagi padamu, apakah kau akan menjadi pasangannya? Meskipun perempuan dapat memiliki banyak pasangan dalam hidupnya, pria hanya boleh memilih satu. Dan ia sudah lama dipersembahkan oleh keluarga untuk putri, dan menjadi pasangan putri yang telah ditetapkan secara internal. Tinggal menunggu pelaksanaan upacara resmi untuk diumumkan ke seluruh penjuru kekaisaran. Tentu saja Liberi juga tahu hal ini, karena ia pernah menjadi salah satu kandidat yang ditetapkan secara internal, kemudian digantikan oleh Luka. Ia tidak mengerti mengapa Luka mendekati Sui Sui meskipun tahu statusnya. Suara pertanyaan menusuk ke ujung hati Luka. Ia sudah tahu betapa rapuhnya tubuh Sui Sui sejak pertama kali menggendongnya. Tak disangka, ia yang begitu rapuh ternyata mengandung anaknya. Malam itu ia jelas bisa menahan hasrat impulsifnya. Ia juga pernah berpikir untuk membawanya pergi dari kekaisaran, tetapi tanpa keluarga sukses, ia hanyalah pria yang bahkan tidak punya bakat. Apa yang akan ia gunakan untuk melindunginya? Sui Sui pasti akan kecewa padanya. Mata jernih dan bersih itu, ia tidak ingin melihat sorot mata dingin dan muak darinya. Ia telah tenggelam dalam kelembutan itu, dan terus mengulangi kesalahan. Melihat Luka masih terdiam, Liberi menggertakkan gigi dan berkata, karena kau tidak bisa melepaskan misi dan kehormatan keluargamu, maka Sui Sui akan aku jaga. Setelah berkata begitu, ia berbalik dan pergi. Di ruang tunggu, Sui Sui menunggu mereka berdua sampai mengantuk. Perawat laki-laki dengan penuh perhatian membawakan bantal dan selimut bulu angsa untuknya. Anda istirahatlah dulu, saya akan segera pergi melihat mereka untuk Anda. Terima kasih. Dua kata yang sangat biasa, tetapi membuat perawat laki-laki itu tersipu. Belum pernah ada perempuan yang mengucapkan terima kasih padanya. Ia menutup pintu dengan sopan dan keluar. Detik berikutnya, terdengar jeritan dari lorong. Beberapa ekor anak singa muncul di dekat kakinya, dan bermanja-manja padanya dengan ganas. Saat ia ingin menggendong salah satunya, tiba-tiba ia merasakan bagian belakang lehernya basah. Ternyata singa jantan itu sedang menjilati lehernya. Setelah terbangun dari mimpi, Liberi ada di sampingnya, tetapi tidak melihat luka. Tentu saja Liberi juga tidak ingin ia melihat luka. Ia menggunakan tangannya untuk membelai perut Sui Sui dengan lembut, matanya penuh dengan kelembutan. Sui Sui, mari kita membuat anak. Sui Sui tertegun sejenak, dan dengan asal-asalan mengalihkan pembicaraan. Liberi tanpa mengatakan apapun langsung membawanya ke pusat perbelanjaan, mengeluarkan kartu hitamnya, Black Card, dengan gagah dan memesan satu malt Clear the Malt hanya untuknya, dan bahkan membantunya memilih-milih dengan saksama. Sebagai ungkapan terima kasih, Sui Sui terpaksa menarik Liberi untuk minum teh sore. Meskipun akun yang terhubung dengannya adalah milik Luka, tetapi perasaannya telah tersampaikan, bukan? Tempat minum tehnya sangat cantik. Liberi tersenyum lembut. Sui Sui, bolehkah aku menjagamu? Kau telah melakukan banyak hal untukku. Tidak, aku ingin menjadi pasanganmu. Seketika Sui Sui menjadi linglung dan menjatuhkan cangkir teh. Noda teh memercik ke keliman bajunya. Liberi langsung bereaksi dan menyekanya hingga kering. Ia menatap lekat-lekat pada Liberi, seolah membaca keraguan di wajahnya. Aku tidak akan mengajukan permohonan. Aku hanya ingin memberitahumu terlebih dahulu. Apapun pilihanmu, kau tidak perlu merasa terbebani karenanya. Sui Sui tidak mengerti, jelas-jelas Liberi selama ini kadang dekat kadang jauh terhadapnya. Karena aku menyukaimu. Tetapi ketika Sui Sui bertanya bagian mana dari dirinya yang disukai, Liberi kembali terdiam. Awalnya ia merasa Sui Sui tidak menempel seperti perempuan lain, tetapi ketika hari ini ia mengetahui bahwa Sui Sui mengandung anak Luka, perasaan marah, cemburu, dan kaget bercampur aduk. Ini pertama kalinya ia merasakan gejolak emosi karena seorang perempuan. Yang terpenting adalah, ia juga ingin Sui Sui mengandung benihnya. Karena kau cantik. Sejak pandangan pertama aku melihatmu, hatiku sudah berdebar. Kiao Sui Sui awalnya ingin menerima saja, tetapi saat mendengar kata cantik, ia tiba-tiba merasa tertusuk. Itu karena aku perempuan, kan? Dan juga memiliki kemampuan bereproduksi.
Li Beri menangkap kemarahan di balik kata-katanya. Ia tidak mengerti apa masalah dengan alasan ini, tetapi ia langsung meralat ucapannya untuk menenangkannya. Namun Qiao Sui sudah tidak mau mendengarkannya. Maaf, aku masih belum menginginkan pasangan. Setelah berkata demikian, ia cepat-cepat bangkit dan pergi. Ia berjalan semakin cepat, kenangan menyakitkan mulai bermunculan. Untuk menyelesaikan masalah sekolah adik laki-lakinya, orang tuanya mengabaikan keinginannya, dan memaksanya untuk dikenalkan pada anak seorang kontraktor. Ia pernah melawan, tetapi ayahnya langsung menerima uang pertunangan dan menyuruhnya untuk mengerti, karena adiknya sedang membutuhkan uang. Dalam hidupnya sebelumnya, ia tidak pernah memiliki pengalaman dicintai hanya karena ia cantik. Sebaliknya, karena cantik, ia dikucilkan dan diasingkan di sekolah, dilecehkan dan ditindas oleh teman laki-laki, dan dicap agar bisa dijual dengan harga tinggi atas nama pernikahan. Jika sudah terbiasa, luka fisik tidak akan terasa sakit lagi, tetapi kata-kata yang menghinanya membuatnya merasa tidak pantas untuk bahagia. Sepanjang hidupnya yang singkat, ia diajarkan untuk menjadi orang yang berguna bagi orang lain, barulah ia bisa mendapatkan cinta. Baginya, kecantikan adalah bencana. Namun, Li Beri mengatakan ia menyukainya karena bencana itu. Jika itu hanya karena cantik, lalu bagaimana nasibnya 10 tahun kemudian? Sui berlari sampai kelelahan, dan ia pun bersandar pada air mancur dan berjongkok. Menggunakan suara air yang mengalir untuk menutupi tangisannya. Ketika ia lelah menangis, barulah ia menyadari ada bayangan yang jatuh di depannya. Entah sejak kapan luka berdiri di depannya. Ia menatap luka dengan pandangan kosong, sesaat lupa akan kesedihannya. Keduanya saling menatap dalam diam, yang satu berdiri dan yang lain jongkok, hingga tanpa sengaja kepala mereka saling bertabrakan. Luka menggunakan jaketnya untuk menutupi kepala Sui. Dengan begini tidak akan ada yang melihatmu. Menangislah. Sui mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu air matanya mengalir dengan lebih bebas. Perasaan yang awalnya tidak bisa dihilangkan jika ditahan, malah langsung meluap karena perhatian yang hangat. Luka memeluknya dengan diam, matanya dipenuhi dengan rasa iba yang tak terkatakan. Secara terbiasa ia ingin mengambil rokok, tetapi ia ingat bahwa Qiao Sui sekarang sedang hamil. Maka ia langsung membuang seluruh kotaknya ke dalam air mancur. Sui dengan sigap mendongak. Apa yang sedang kau lakukan? Membuat permintaan. Aku juga ingin membuat permintaan. Tetapi Luka mencari di semua sakunya dan tidak menemukan koin satupun. Kalau tidak ada, lupakan saja. Namun Luka mengambil sebuah lencana dan menyuruhnya untuk melemparnya. Bentuk gorila emas ini bertatahkan 5 garis horizontal di sebelahnya. Intuisinya mengatakan, barang ini pasti berharga. Aku sudah tidak punya permohonan lagi, ayo kita pulang saja. Luka menyadari bahwa Qiao Sui tidak bersedia, ia malah melepas sebuah lencana lagi dan melemparkannya ke dalam air mancur. Lalu ia memejamkan mata dan menyatukan kedua tangannya. Qiao Sui mau tidak mau menjadi penasaran. Permohonan ini hanya dipegang di tangan dan diam-diam berdoa di dalam hati, kemudian harus dikembalikan kepadaku, dan yang sudah dipanjatkan harus kusimpan sendiri. Setelah berkata demikian, ia menggendong Qiao Sui dengan tenang dan berjalan ke depan. Aku bisa jalan sendiri. Sepatumu, high heels, agak tinggi, lain kali saja jalan sendiri. Sepanjang jalan mereka terdiam, Qiao Sui ingin menanyakan tentang luka di wajah Luka, tetapi teringat bahwa Luka adalah orang yang sudah bertunangan. Meskipun sekarang bisa mendapatkan perhatiannya, ia juga harus menjaga batas masing-masing. Bagaimana dengan hasil pemeriksaanku? Langkah Luka terhenti sejenak, dan tidak memilih untuk menyembunyikannya. Kau adalah manusia purba, identitasmu sudah terbongkar. Pada saat itu Qiao Sui malah tidak terlalu panik, hanya mulai berpikir tenang tentang situasinya. Jadi apa yang akan kalian lakukan padaku? Aku tidak akan menghukummu, tidak ada yang akan menghukummu, Sui. Keberadaanmu merupakan sebuah anugerah bagi antar bintang. Tidak akan ada orang yang menarikku ke laboratorium untuk dibedah, kan? Maka ia telah melakukan kejahatan besar,
dan gennya akan dimusnahkan. Dan tidak akan ada yang mengurungku untuk siaran langsung, live broadcast kan. Mengambil keuntungan secara ilegal dari manusia purba akan dikeluarkan dari federasi. Lalu aku juga tidak akan diusir dari istanamu, kan? Luka tampak tegang, apakah ada yang melakukan sesuatu padamu? Tidak, aku hanya merasa aku berbeda dengan kalian, aku tidak memiliki kekuatan mental, tidak memiliki bakat, dan tidak bisa menenangkan gen amukan seperti perempuan lain. Luka mendengar nada hati-hatinya, ia merasa semakin iba. Justru karena itu, kau adalah yang paling berharga. Aku jamin, tidak akan kubiarkan siapapun menyakitimu. Menatap wajahnya yang serius dan lembut, Sui-Sui tanpa alasan merasa tenang, lalu ia tertidur di pelukannya. Liberi berkeliling mencari sebelum akhirnya menemukan Sui-Sui. Namun, melihat luka yang sedang menggendongnya, ia menjadi semakin marah. Kenapa? Ingin dipukul lagi? Sebenarnya luka sama sekali tidak meninggalkan rumah sakit. Karena ia tidak ingin Sui-Sui melihat luka di wajahnya, jadi ia selalu bersembunyi di tempat gelap mengikuti mereka berdua. Dari saat Liberi membelikannya baju, hingga saat mereka berdua mengobrol tentang masalah pasangan, luka selalu ada. Liberi menyalahkan luka, tetapi untuk tidak membangunkan Sui-Sui, luka memilih menahan diri, dan kemudian menyerahkannya kepada Liberi dengan lembut. Kapan kau berencana memberitahunya soal kehamilannya? Tunggu sebentar lagi, aku perlu mengaturnya terlebih dahulu. Maksudmu pihak putri akan menanyakannya pada keluarga kerajaan. Jika mereka tahu, Sui-Sui akan mendapat masalah. Ini bukan saja aib terbesar bagi keluarga kerajaan, tetapi juga akan menyeret seluruh keluarga sukses. Ia tidak ingin melihat situasi seperti ini, terlebih lagi melihat Sui-Sui terseret dan terluka. Liberi jelas juga telah memikirkan hal ini. Menurutku, kau lebih baik menyerah saja dan menjadi pasangan putri. Jangan muncul lagi di hadapan Sui-Sui. Aku akan merawatnya dan bayinya. Sebelum kata-katanya selesai, lehernya dicekik oleh tekanan yang dilepaskan luka. Itu adalah niat membunuh yang nyata. Liberi, aku tidak akan membiarkan anakku dibesarkan oleh pria lain. Antara aku dan dia tidak membutuhkanmu untuk menjadi orang baik. Lalu apa yang akan kau lakukan? Mengkhianati keluarga sukses, mengkhianati keluarga kerajaan, memutuskan hubungan dengan putri. Itu awalnya hanya kata-kata ejekan, tetapi sorot mata luka sangat tegas dan menakutkan. Kau tidak benar-benar berniat melakukannya, kan? Sejak kecil, Luka selalu menjadi orang yang lebih unggul di antara mereka berdua. Sebagai pewaris keluarga sukses, ia tidak pernah diizinkan untuk gagal. Sebaliknya, Liberi hidup dengan lebih santai, karena itu ia selalu diabaikan oleh keluarga kerajaan, dan barulah ia menjadi luas setelah beranjak dewasa. Bahkan jika ia mengandung anakmu, aku juga tidak akan melepaskannya. Apakah karena kau benar-benar tidak bisa hidup tanpanya? Ataukah karena segala sesuatu yang aku miliki, kau juga harus memilikinya? Mendengar hal ini, Liberi terdiam sejenak. Kehilangan kata-kata. Luka dengan lembut merapikan rambut di dekat telinga Sui-Sui, dan pergi dengan dingin tanpa menatap Liberi lagi. Liberi menjaga Sui-Sui semalaman hingga pagi baru kemudian pergi. Setelah sarapan, Sui-Sui menghidupkan komputer optik. Ia berencana menelusuri tanpa tujuan untuk menghabiskan waktu, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa ada banyak sekali penonton di nebulanya Xingyun. Padahal ia tidak mengunggah apapun, hanya ada halaman utama yang kosong. Ia mengucek mata dan mengira ia salah masuk akun, namun saat ia melihat dengan teliti, matanya terbuka lebar. Benar kok, itu adalah akunnya, dan bahkan ada tambahan 1 juta koin bintang di saldonya. Astaga, saat aku mengunduhnya beberapa hari lalu, jumlahnya masih 0. Ketika memeriksa trending topik hot di nebula Xingyun, barulah ia menyadari bahwa ia telah masuk dalam daftar pencarian teratas trending topik. Pertama adalah foto-foto dirinya yang diambil di rumah sakit. Karena banyaknya komentar dan orang yang membagikan foto tersebut, membuatnya pusing 7 keliling. Di kolom komentar ada yang memujinya dan ada yang meragukannya. Gambar pelengkap adalah rekam medis Qiao Sui-Sui. Meskipun telah diburamkan, disensor, tetapi beberapa informasi pribadi masih terlihat.
Ia baru saja akan memperbesar untuk melihatnya, ketika video call dari Liberi muncul secara tiba-tiba. Sui sudah bangun, apa ada yang tidak enak badan? Keduanya mengobrol seperti biasa tanpa menyinggung masalah yang terjadi kemarin. Apakah kemarin Anda yang mengantarku pulang? Ada apa? Kukira itu luka. Liberi terdiam sejenak, lalu menjelaskan dengan santai. Ia bilang ada banyak hal yang harus diurus oleh pihak militer, jadi ia membuangmu kepadaku. Ia sengaja menekankan kata, membuang. Sui segera mengalihkan pembicaraan, dan setelah itu tidak menyebut luka lagi. Nanti, ketika ia ingin melihat lembar medis itu lagi, tulisan, sistem error, muncul di layar. Unggahan yang mengunggah fotonya itu dikunci, namun saldo koin bintang dan penggemarnya terus bertambah. Aneh, pikirnya. Pada saat yang sama, di pihak lain, Biro Investigasi Federasi Bintang juga mendapatkan informasi. Kolonel Sukses, jika semua yang Anda katakan itu benar, ada seorang manusia purba yang bertahan hidup di planet kita, mengapa Anda baru melaporkannya sekarang? Luka menunduk, memancarkan aura yang kuat, informasi sepenting ini harus saya konfirmasikan sebelum melaporkannya. Beberapa petinggi tidak menemukan bantahan, jadi mereka mengungkit soal identitas Qiao Sui yang hampir terekspos. Tidak ada langkah keamanan di sekelilingnya, jika terjadi insiden, akibatnya tidak akan bisa ditanggung oleh Anda atau saya. Anda harus bertanggung jawab langsung atas hal ini, apakah Anda mengakui? Luka tidak mencari alasan lagi dan langsung mengakui semuanya. Ini karena saya tidak menemukannya tepat waktu. Untungnya, Liberi bereaksi cepat, dan segera menyuruh orang untuk menghapus semua informasi terkait dan melakukan wawancara rahasia. Itu karena ia kurang berhati-hati, bahkan meskipun ia sudah meminta direktur untuk menjaga kerahasiaan sebelumnya, tetapi rekam medis Sui tetap dicuri orang. Karena informasinya sudah bocor, Sukses, Anda serahkan saja kepada Federasi secepat mungkin. Mendengar hal ini, Luka tiba-tiba berdiri. Kalian tidak bisa membawanya pergi. Mengapa? Apakah ia sedang hamil dan belum boleh memberitahukannya karena waktunya belum tepat? Ia baru saja beradaptasi dengan kehidupan di istana, kondisi fisik dan mentalnya tidak cocok untuk dipindahkan. Jangan khawatir soal itu. Kami sudah mengirim orang ke istanamu. Berusahalah untuk menyerahkan nona manusia purba yang terhormat ini sedini mungkin untuk dirawat oleh para ahli profesional. Ahli profesional apa? Pusat Penelitian Manusia Purba dan pimpinannya, Dr. Zhong Fang. Sementara itu, di istana, Sui yang sedang menyirami bunga di taman tiba-tiba topinya tertiup angin kencang. Ia mendongak ke atas dan melihat ada pesawat terbang super besar yang melayang di atas kepalanya. Para pelayan laki-laki dengan cepat membuat barikade di sekelilingnya, berusaha untuk melindunginya. Ekspresi wajah kepala pelayan yang datar, memiliki senyuman yang aneh di sudut mulutnya. Saku rompi jasnya terus berkedip dengan pendar fluoresen, 37 panggilan tak terjawab di layar komputer optik semuanya tertanda, Tuan. Ia baru saja akan mencari alasan untuk pergi, ketika pria berseragam langsung menghalangi jalannya. Ada pelayan laki-laki yang mengenali bahwa ini adalah orang dari Biro Investigasi Federal. Nona Sui, saya akan mengantar Anda kembali dulu. Ia mulai merasa tidak nyaman. Instingnya mengatakan bahwa ada bahaya di sini. Namun, baru saja melangkah beberapa langkah, ia dipanggil oleh sang kepala pelayan. Nona Sui, tolong tunggu sebentar. Pak Ivan, ada apa? Ivan menunjukkan ekspresi penuh kekhawatiran. Orang dari Biro Investigasi datang, tolong ikut mereka kembali. Karena identitas Anda yang spesial, mereka menerima perintah untuk melindungi Anda agar tinggal di tempat lain. Mendadak begini. Ya, katanya sudah memberitahu Tuan. Luka juga setuju aku ikut dengan mereka. Mendengar hal itu, alis Ivan yang awalnya sedikit khawatir langsung terbuka. Tentu saja, lagi pula Tuan adalah kolonel militer. Meskipun Biro Investigasi dan Militer berdiri sendiri, namun bagaimanapun juga mereka harus memberitahu Tuan terlebih dahulu.
Bagaimanapun, tidak ada yang ingin menyinggung keluarga sukses, bukan? Beberapa pria berpostur tinggi dan besar di depan pesawat tempur melihat pandangan mata Sui-Sui dan segera berlutut dengan satu kaki untuk memberinya hormat. Apa yang terjadi jika saya tidak pergi bersama mereka? Senyum Ivan makin lebar, perintah federasi, bahkan Tuan pun tidak bisa membantahnya. Saya yakin Anda pasti tidak akan membuat Tuan kesulitan. Kiao Sui-Sui mengangguk, dan memasang senyum polos. Begitu ya? Kalau begitu aku kembali berkemas dulu ya, baru ke sana. Saat berbalik, ekspresinya langsung berubah menjadi waspada. Ivan segera menghadangnya. Nona Sui-Sui, apakah ada barang-barang pribadi Anda? Bagaimana kalau begini saja, Anda butuh apa? Beri perintah saja padaku, aku akan segera menyiapkannya untuk Anda. Melihat Ivan menutup rapat segala kemungkinan dan tak memberikan sedikitpun kesempatan padanya untuk melapor pada luka, ia hanya bisa tersenyum menunda waktu, terus berbicara panjang lebar, hingga senyum di wajah Ivan mulai kaku, barulah ia perlahan berhenti. Sudah ingatkan, barangnya agak banyak, potong Ivan cepat. Anda tunggu sebentar di taman saja, lalu Ivan mengemas seluruh barang di kamarnya dengan cepat, mengirimnya ke pesawat. Selama menunggu, Ivan tak sedetik pun beranjak dari sisi Sui-Sui. Saat ada kesempatan untuk menekan panggilan darurat, setelah menunggu sesaat barulah ia menyadari bahwa sinyalnya juga telah diblokir. Dipikir-pikir lagi, dari ia dibawa ke taman, sinyal yang diblokir, dan Ivan yang bersikap mendominasi, semua itu terlalu kebetulan. Ia tak boleh pergi bersama orang-orang ini. Meskipun sikap luka kepadanya kadang dingin kadang hangat, tetapi setidaknya luka pernah menyelamatkannya, sementara orang-orang ini tidak. Ia teringat bahwa ia masih punya sebuah sistem, namun setelah bertanya cukup lama tidak ada hasil apa-apa, ia pun menyerah. Barang-barangnya segera selesai dipindahkan. Perasaannya semakin cemas. Tiba-tiba matanya berbinar, Ivan mulai mendesaknya untuk segera naik ke pesawat. Ia berlambat-lambat dan beralasan ingin menunggu luka karena ia ingin berterima kasih langsung kepadanya atas perawatan selama ini. Sebelum Ivan sempat angkat bicara, seorang pria maju dan menjelaskan kepadanya bahwa Kolonel Sukses saat ini ada di biro. Anda bisa ikut bersama kami dulu, nanti jika ada kesempatan kami akan mengatur pertemuan kalian, belum terlambat. Kalian mau membawaku kemana? Dokter, Zhong Fang dari Pusat Penelitian Manusia Purba telah menunggumu di atas. Setelah itu ia mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi pria itu mengabaikannya.